semua anak rohaniku yang dikasih Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Minggu pemungut cukai dan orang Farisi. Kita memperingati Timotius dari Simbula, Yohanes ketiga Patriark Konstantinopel, Pestatius Uskup Antioquia, dan Zakaria Patriark Yerusalem. Bacaan kitab suci hari ini untuk epistel diambil dari surat Timotius yang kedua, pasal ketiga, ayat 10-15. Demikianlah bunyinya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Gospel hari ini diambil dari Injil suci menurut Lukas pasal 18 ayat 10-14. Demikianlah bunyinya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia mukul diri dan berkata, Yalah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Semua anak rohaniku yang dikasih Tuhan. Minggu-minggu Triodion adalah masa persiapan puasa Caturdasa atau puasa Prapaskah selama 40 hari. Bagi gereja Ortodoks, puasa merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Puasa tidak berdiri sendiri, tapi harus dirangkai dengan doa dan sedekah atau berbuat baik. Mengapa untaian puasa, doa, serta sedekah ini menjadi sangat penting? Karena doa merupakan nafas kehidupan umat percaya. Puasa merupakan dinamit, kekuatan bagi kehidupan orang Kristen, dan sedekah merupakan detak nadi kehidupan orang Kristen.
Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisah-pisahkan, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus pada khotbahnya di atas bukit. Matius pasal 5 sampai pasal 7. Masa puasa Caturdasa merupakan laku pengijawantahan dari keikut ambil bagian dalam peristiwa Kristusiah, mulai dari pemberitaan malaikat Gabriel kepada Sang Theotokos bahwa beliau akan melahirkan seorang anak sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kisah nyata perjalanan hidup junjungan kita Yesus yang disebut Kristus, sejak masih dalam kandungan ibunya tidak pernah sepi dari kesulitan, ancaman, serta penderitaan. Sejak masih dalam kandungan ibunya, bayi Yesus sudah mendapat ancaman dari Raja Herodes bahwa begitu lahir dia akan dibunuh. Menjelang kelahirannya, kedua orang tuanya sudah mengalami kesulitan mencari tempat untuk melahirkan. Pada masa pelayanannya, dia mengalami penolakan, penghinaan, dan penganiayaan oleh kaumnya sendiri, hingga akhirnya mati nista di atas kayu salib. Jadi, masa puasa 40 hari ini adalah realisasi laku iman ortodoks yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap insan ortodoksia. Dengan berpuasa Prapaskah selama 40 hari, kita ikut ambil bagian dalam semua peristiwa yang dialaminya, termasuk mengalami kemenangan Kristus dari dosa melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga. Maka dari itu, ada masa Triodion untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam peristiwa Kristusiah itu. Minggu ini adalah minggu Triodion pertama yang disebut Minggu Orang Farisi. Bacaan Injil diambil dari Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 14 dan epistel dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 15. Dalam minggu ini kita diajarkan untuk rendah hati. Jadi, persiapan pertama sebelum memasuki puasa Caturdasa diawali dengan kerendahan hati. Kita lihat pada bacaan Injil minggu ini, ada dua tipe orang, yaitu orang sombong yang diwakili orang Farisi dan orang rendah hati yang diwakili oleh pemungut cukai. Kesombongan orang Farisi membuat mata hatinya buta sehingga tidak bisa melihat kelemahan diri. Dia merasa yang paling benar dan suci. Karena itu orang Farisi ini dengan pongahnya menunjukkan kebodohannya dengan mengutip isi hukum Taurat tanpa peduli perintah itu pernah dilakukan atau tidak. Yang penting di depan orang banyak dia kelihatan saleh dan agamis. Kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Demikian kata Raja Sulaiman dalam Amsalnya pasal 16 ayat 18. Maka si orang Farisi tidak pernah tenang jiwanya, karena dia sibuk memanipulasi kebenaran ilahi, serta repot merekayasa bagaimana menutup kebenaran suara hati nuraninya yang sesungguhnya sudah ada di relung sanubarinya. Sedangkan kerendahan hati membuat nurani menjadi jernih sehingga bisa melihat kekurangan diri. Si pemungut cukai melihat dirinya orang paling berdosa, sehingga dengan takut dan gentar dia menundukkan kepala dalam-dalam dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Lukas 18 ayat 13. Kata kasihanilah aku orang berdosa menunjukkan kalbunya yang bersih, maka bisa mengatakan aku orang berdosa. Kerendahan hati yang seperti inilah yang membawanya pada pengampunan, sehingga pintu surga terbuka lebar bagi dirinya. Ketika kita memiliki hati yang jernih seperti ini, maka kita tidak takut pada tantangan hidup yang merintangi kita dalam melangkahkan kaki menghidupi hidup di dunia ini. Paulus ketika berjumpa dengan Kristus di jalan menuju ke Damaskus, dia bertobat dari pembenci dan penganiaya orang Kristen menjadi pengasih dan pembela iman Kristen. Harga yang harus dibayar dalam pertobatannya amat mahal, karena dia dimusuhi bangsanya sendiri, diancam, diburu, ditangkap, dipukuli, disiksa, dan dipenjara. Tetapi dia tetap tegak, teguh berdiri dalam imannya. Tidak pernah takut dan tidak pernah gentar mengalami semua peristiwa
yang sedang dan akan terjadi. Berdasarkan pengalamannya, dia lalu menasihati anak didiknya Timotius untuk mengikuti cara, pola pikir, iman, teladan, serta rekam jejak hidupnya. Paulus sangat bersyukur karena bisa mengalami penderitaan seperti yang dialami Kristus. Itu yang dikatakan mengalami peristiwa Kristusiah, manunggal dengan tubuh dan darahnya, yaitu hidupnya Kristus. Maka tidak heran saat Paulus berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia 2 ayat 20. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Dalam bacaan hari ini, dia mengatakan setiap orang yang mau beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Artinya, mengikut Yesus tidak mudah. Bukan hanya keselamatan saja yang kita nikmati, namun juga penderitaan harus kita alami. Karena itulah, dia juga mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Filipi 1 ayat 29. Paulus juga memberi solusi untuk tidak mengeluh dalam menghadapi hidup ini dengan mengatakan kepada Timotius, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." 2 Timotius 3 ayat 14-15. Semua anak rohaniku yang dikasihi Tuhan, dengan merenungkan bacaan Injil dan epistel Minggu Triodion pertama ini, hendaklah kita semua tidak perlu gundah gulana, tidak perlu jerih, tidak perlu pedih dalam menghadapi realita hidup sebagai orang Kristen, di mana sukacita dan duka cita, riang gembira dan hati pilu, berkat dan kutuk, bahagia mulia dan hina dina, merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kehidupan orang Kristen. Itu semua merupakan pakaian bagi semua umat yang percaya pada Kristus. Kita tidak hanya harus mengucap syukur pada waktu mendapat berkat, tapi juga harus bersyukur saat menghadapi kesulitan. Dalam kitab Didache dikatakan ada dua jalan, yaitu lebar dan sempit. Yang lebar menuju kebinasaan dan yang sempit menuju keselamatan kekal. Kehidupan Kristus merupakan kaca benggala bagi kita. Banyak kesulitan yang dialami, namun ujungnya menuju surga mulia. Marilah kita semua belajar untuk merendahkan hati kita kepada Kristus. Matius 21 ayat 29. Supaya bisa melihat kehidupan dengan jernih dan mensyukuri setiap peristiwa apapun yang kita alami dalam hidup ini. Semoga kita semua bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kemenangan Kristus pada puncak Paskah nanti. Kiranya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus memberkati semua anak-anak rohaniku sekalian, dimanapun kalian berada, mulai dari sekarang dan selalu sampai sepanjang segala abad. Amin.